Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ivan Ricardo Jiwanata. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan FIFO. Yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah pengertian FIFO, kelebihan FIFO, kekurangan FIFO, penggunaan FIFO dalam kehidupan sehari-hari, jangka waktu penjadwalan proses, dan contoh kasus. Yang pertama, pengertian FIFO. FIFO adalah akronim untuk first in, first out atau pertama masuk, pertama keluar. Sebuah abstraksi yang berhubungan dengan cara mengatur dan memanipulasi data relatif terhadap waktu dan prioritas. Ungkapan ini menggambarkan prinsip teknik pengolahan antrean atau melayani permintaan yang saling bertentangan dengan proses pemesanan berdasarkan perilaku first come, first serve atau FCFS, di mana orang-orang meninggalkan antrean dalam urutan mereka tiba atau menunggu giliran satu di sebuah sinyal kontrol lalu lintas. Untuk kelebihan FIFO, yang pertama, menghasilkan harga pokok penjualan yang rendah. Yang kedua, menghasilkan laba kotor yang tinggi. Yang ketiga, menghasilkan persediaan akhir yang tinggi. Yang keempat, nilai persediaan disajikan secara relevan di laporan posisi keuangan. Untuk kekurangan FIFO, pajak yang dihasilkan lebih besar. Yang kedua, laba yang dihasilkan kurang akurat. FIFO dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kita sering menjumpai antrian-antrian seperti di tempat pembelanjaan, di SPBU maupun di tempat-tempat lain. Karena yang pertama datang yang dilayani. Sehingga ketika orang pertama belum selesai, maka orang kedua tidak bisa mengambil atau menyerobot. Jangka waktu penjadwalan proses. Yang pertama, penjadwalan jangka pendek, yaitu penjadwalan jangka pendek adalah proses penjadwalan yang mengurus masuknya antrian siap ke prosesor serta antrian siap ke alat periferal, input-output atau I/O, yang mengurus prioritas dan preemsi. Yang kedua, penjadwalan jangka medium. Penjadwalan jangka medium adalah proses penjadwalan yang mengurus proses yang dikeluarkan dari proses yang belum rampung dikerjakan dan melanjutkan pekerjaan proses tersebut di prosesor. Yang ketiga, penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan jangka panjang adalah proses penjadwalan yang mengurus masuknya pekerjaan baru berupa penentuan pekerjaan baru mana yang boleh diterima dan diubah menjadi proses. Untuk contoh kasus, kita akan berpindah ke Excel. Nah, ini sudah ada sebuah tabel yang berisi sebuah proses 1, 2, 3, 4, 5 dengan arrival time 0, 1, 2, 3, 4 dan burst time 2, 4, 6, 8, 10. Didapatkan sebuah Gantt chart seperti ini. Sekarang kita akan isi start time. Start time dari proses pertama adalah 0. Untuk start time proses kedua adalah 2. Untuk start time proses ketiga adalah 6. Untuk start time proses keempat adalah 12. Dan untuk start time proses kelima adalah 20. Untuk finish time proses pertama adalah 2. Untuk finish time proses kedua 6. Untuk finish time proses ketiga 12. Untuk finish time proses keempat 20. Dan untuk finish time proses kelima adalah 30.
Nah, sekarang untuk waiting time, kita akan menggunakan rumus WT sama dengan ST dikurang AT, atau start time dikurang arrival time. Untuk TAT, turnaround time, kita menggunakan rumus FT dikurang AT, atau finish time dikurang arrival time. Sekarang untuk waiting time, proses pertama ST-nya 0 dikurangi dengan AT-nya 0, hasilnya 0. Untuk proses kedua, start time-nya 2 dikurang dengan arrival time-nya 1, hasilnya 1. Untuk yang ketiga, start time-nya 6 dikurang dengan arrival time-nya 2, hasilnya 4. Untuk yang keempat, start time-nya 12 dikurangi dengan arrival time-nya 3, hasilnya 9. Dan untuk proses kelima, start time-nya 20 dikurang dengan arrival time-nya 4, hasilnya 16. Untuk turnaround time, finish time dikurang dengan arrival time. Untuk proses pertama, finish time-nya 2 dikurang dengan 0, hasilnya 0. Untuk proses kedua, 6 dikurang dengan 1, hasilnya 5. Untuk yang ketiga, 12 dikurang dengan 2, hasilnya 10. Untuk yang keempat, 20 dikurang dengan arrival time-nya 3, hasilnya 17. Dan untuk proses kelima, finish time-nya 30 dikurang dengan arrival time-nya 4, hasilnya 26. Sekarang untuk waiting time dan turnaround time, kita akan mencari nilai rata-ratanya. Untuk menggunakan rata-rata di Excel sama dengan average blok cell-nya, lalu klik enter. Untuk rata-rata waiting time yaitu 6 milisecond, dan untuk rata-rata turnaround time (12 milisecond). Jadi tuliskan saja di sini. Jadi untuk rata-rata waiting time adalah 6 milisecond, dan rata-rata untuk turnaround time adalah 12 milisecond. Sekian penjelasan Vivo pada kesempatan kali ini. Terima kasih.